Bila dua gadis belia berselisih atau berkelahi, mungkin persoalan itu akan selesai begitu saja. Tetapi tidak demikian halnya kalau seseorang diantaranya adalah seorang public figure seperti Nika Ardila. Persoalan itu bisa sampai ke jalur hukum. Hanya sebuah persoalan kecil sesama teman sebenarnya, tetapi menurut Nika Ardila, ia bahkan harus sampai berurusan dengan pihak berwajib. Bahkan menurutnya, persoalan ini bisa sampai berlanjut ke pengadilan. Cerita ini pernah dimuat di majalah Kartini edisi April 1994 dan tabloid Nova edisi 28 November 1994, dan berikut cerita selengkapnya. Kisah tentang Nika Ardila dan Poppy Mercury is back. Beberapa bulan yang lalu, Nika Ardila memang sempat berselisih dengan beberapa temannya. Nika Ardila pun menuturkan, "Saya terus terang kaget juga karena masalahnya sudah selesai. Bahkan kami pun sudah jalan bareng lagi. Itu kan artinya persoalannya sudah beres." Nika Ardila kaget ketika masih ada pemberitaan di beberapa media yang masih memberitakan perihal tersebut, seperti di koran-koran Bandung dan Jakarta, yang memuat berita bahwa berkas perkara itu katanya sudah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat dan ke Kejaksaan Negeri Bandung. Nika Ardila pun menuturkan, "Saya kaget sekali sewaktu saya diberitahu oleh kakak saya. Begitu pula ketika saya membaca berita itu di koran Jakarta," kata Nika Ardila kepada tabloid Nova pada tanggal 28 November 1994. Dikatakan oleh Nika Ardila lagi bahwa ia sudah melupakan kejadian itu. Seperti penuturannya ini, "Saya sudah melupakan kejadian itu kok. Lagi pula peristiwa itu kan sudah lama terjadi dan waktu itu juga masalahnya sudah selesai," cetusnya setengah tidak percaya. Kendati demikian, Nika Ardila tidak merasa keberatan untuk menceritakan peristiwa itu kembali. Waktu itu kejadiannya pada bulan April 1994 yang lalu. Ketika itu saya sedang jalan-jalan ke Singapura. Lalu saya dengar kabar dari kawan-kawan saya kalau kartu ATM saya diambil oleh Dewi. Dewi ini adalah teman dekat saya. Kampusnya dekat dengan rumah saya di Bandung. Jadi Dewi sering main atau mampir ke rumah saya. Setelah itu saya dapat kabar lagi kalau kartu ATM saya sudah diambil sama Atun. Kata Atun, dia mengambilnya dari dompet Dewi saat Dewi sedang mandi. Begitu Nika Ardila pulang ke Bandung, Nika Ardila pun menanyakan cerita itu kepada Dewi, yang kebetulan Dewi sedang main ke rumah Nika Ardila. Tetapi Dewi tidak mengaku. Padahal menurut Atun, kalau dirinya mengambil kartu ATM itu langsung dari dompet Dewi. Melihat situasi yang belum jelas seperti ini, Nika Ardila pun menuturkan, "Sebenarnya saya sendiri tidak tahu apa maksud Dewi mengambil kartu itu. Toh dia pun tidak bisa menggunakannya kan," ujar Nika Ardila yang tidak begitu mempermasalahkannya lagi. Soal kartu ATM Nika Ardila yang belum usai, ditambah lagi dengan kejadian yang serupa. Ternyata masih ada satu kawan Nika Ardila lagi bernama Cika, yang kabarnya merasa kartunya diambil oleh Dewi. Kebetulan kejadian itu terjadi berbarengan dengan kepulangan Nika Ardila ke Bandung. Lalu Cika pun menelpon Nika Ardila untuk menanyakan keberadaan Dewi. Cika menelpon dan bertanya kepada saya, apakah Dewi berada di rumah saya atau tidak.
Dari nada bicaranya, sepertinya Cika lagi kesal sama Dewi karena marah-marah tidak karuan. Jadi saya pikir biarkan saja dia ngomong sendiri sama Dewi. Tidak lama kemudian, Dewi ditemani oleh saya dan Atun untuk pergi ke rumah Cika. Dari rumah Cika, kami pergi ke rumah Ria, teman saya juga. Ternyata di rumah Ria inilah Cika dan Dewi ribut, tapi entah apa sebabnya, saya tidak tahu persisnya. Dugaan saya mungkin mereka ribut karena persoalan sebuah kartu. Semula kami tidak ambil pusing, tapi lama-kelamaan nama saya disangkut pautkan dalam pertengkaran mereka itu. Dari situlah saya jadi yakin kalau Dewi di belakang saya sering menjelek-jelekan nama saya, ucap Nika Ardila. Diakui sebelumnya bahwa Nika Ardila sering mendengar omongan kalau Dewi sering menjelekkan dirinya. Kata Nika Ardila, keributan antara Cika dan Dewi semakin seru. Saking serunya, mereka berdua sampai saling tampar. Melihat kejadian itu, Nika Ardila pun ikut kesal. Lalu dengan spontan Nika Ardila menegur Dewi. "Kamu ini bagaimana sih? Kamu mau nggak kalau saya tampar?" tegur Nika Ardila kepada Dewi. Lalu Dewi pun menjawab, "Tampar aja." Mungkin Nika Ardila panas dan terpancing emosinya. Akhirnya tanpa disadari oleh Nika Ardila, tangan Nika Ardila pun melayang juga ke pipi Dewi. Namun Nika Ardila menjelaskan, "Tapi itu tidak keras loh, namanya juga sama teman, itu juga nggak ada bekasnya. Lagi pula kan sebelumnya saya sudah minta izin sama dia, kenapa dia ngasih?" Sepulang dari rumah Ria, Nika Ardila menganggap permasalahan itu sudah selesai. Dan menurut Nika Ardila itu hanya ribut-ribut kecil antara teman sepermainan. Tetapi Nika Ardila menuturkan begini, "Saya pikir permasalahan itu sudah selesai. Tahu-tahu saya dipanggil polisi. Lalu di kantor polisi pun saya ceritakan tentang kejadian yang sebenarnya. Polisi malah cuma tertawa mendengar penjelasan saya." Lalu sepulang dari kantor polisi, Nika Ardila pun menemui Dewi dan menanyakan tentang hal yang baru saja Nika Ardila alami. Saya tanya kenapa bisa begitu. Ternyata kata Dewi pengaduannya sudah dicabut. Ya sudah, kami pun baikan lagi. Malahan setelah itu kami sudah jalan bareng lagi. Kami menganggap masalahnya sudah selesai. Karena itulah, lanjut Nika Ardila, ia kaget bukan kepalang ketika ia mengetahui bahwa permasalahan itu masih berlanjut, seperti yang dituturkan oleh Nika Ardila ini. Rencananya sih saya mau pulang ke Bandung untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lagi pula yang ribut pertama kan bukan saya, tapi Cika dan Dewi. Tapi kok malah saya yang kena? Ya mungkin karena saya artis, jadi masalahnya kelihatan besar. Ketika Nika Ardila ditanya, bagaimana seandainya kalau permasalahan ini masih berlanjut ke pengadilan? Nika Ardila belum berpikir sejauh itu. Seandainya permasalahan itu masih berlanjut, saya tidak bisa membayangkan saya harus berbuat apa. Tapi saya yakin kok kalau saya tidak bersalah. Bukankah saya sudah minta izin sebelumnya? Tandas Nika Ardila sekali lagi. Sebenarnya tidak begitu. Saya kan bukan jagoan. Hanya berselisih paham dengan beberapa teman, lalu saling emosi dan tidak bisa menahan amarah, lalu tampar-tamparan deh. Tapi setelah itu kami saling menyesal dan akhirnya salam-salaman, persis kayak anak kecil, kata Nika Ardila sambil tertawa lepas. Menurut kalian, sikap tegas Nika Ardila ini perlu dicontoh?
Kasih komentar kalian di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali.